Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Sabtu 19 Maret 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan melahap peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat memperingatkan Cina agar tidak membantu Rusia terkait invasi di Ukraina. Negeri Paman Sam itu menekankan sanksi ekonomi yang akan Beijing hadapi jika membantu Rusia dalam invasi di Ukraina. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan berencana untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Yang Jiechi di Roma pada Senin 14 Maret 2022. Sullivan akan memperingatkan isolasi yang bisa Cina hadapi secara global jika terus mendukung Rusia. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat tanpa memberikan rincian kepada Reuters, pejabat Amerika Serikat dan negara-negara lain telah berusaha menjelaskan kepada Cina dalam beberapa pekan terakhir bahwa memihak Rusia bisa membawa konsekuensi bagi arus perdagangan dan perkembangan teknologi baru dan dapat menyebabkannya terkena sanksi sekunder. Pemirsa, bagaimana hubungan Rusia-Cina saat ini? Bagaimana sikap Cina dalam perang Rusia-Ukraina? Bagaimana langkah-langkah politik AS menghadapi Rusia-Cina? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat hubungan internasional, Bung Budi Mulyana, SIP, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fadil. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Budi? Alhamdulillah, sehat, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Bung. Seperti diketahui, AS sempat mewanti-wanti Cina agar tak memberikan bantuan kepada Rusia. Penasehat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, mengancam Beijing bisa saja mendapatkan isolasi dari dunia internasional bila terus membantu Moskow. Bagaimana hubungan Amerika, Rusia, Cina saat ini, Bung Budi? Ya, kalau kita lihat ya dalam konstelasi internasional, sebenarnya Amerika, Cina, Rusia itu kan bersama Inggris dan Prancis kan sama-sama yang mengendalikan dunia saat ini ya di Dewan Keamanan PBB gitu. Walaupun kita tahu bahwa antara Amerika Serikat, Inggris, Prancis ya itu berseberangan gitu ya dengan Rusia dan Cina gitu. Kalau dulu pada masa perang dingin kan antara blok komunis dan blok barat ya, blok kapitalis gitu. Walaupun Uni Soviet 90-an itu jatuh ya dan sekarang dilanjutkan oleh Rusia, tapi tentunya akar ideologis yang dimiliki oleh Rusia dan Cina itu masih ada ya, walaupun memang tidak sekental pada masa perang dingin gitu. Artinya di antara Amerika, Rusia, Cina ya mereka tetap negara-negara besar yang saling bersaing untuk bisa menduduki posisi sebagai adidaya gitu. Walaupun memang existing saat ini Amerika lah yang sedang mendominasi gitu ya. Tapi di sisi lain Rusia dan Cina ini punya potensi untuk mengancam kedudukan dari Amerika Serikat. Karena dari kapabilitas negara pun kan contoh misalkan dari luasan ya Rusia itu kan negara yang paling luas gitu. Dari sisi jumlah penduduk ya Cina itu adalah negara yang paling banyak jumlah penduduknya gitu. Artinya belum lagi kalau kita lihat dari sumber daya masing-masing negara ya itu punya potensi untuk mengancam kedudukan dari Amerika Serikat. Kurang lebih itu konstelasinya. Jadi makanya terlebih dalam case Ukraina ini sangat kentara bagaimana kemudian Amerika Serikat ini memposisikan ya invasi Rusia terhadap Ukraina ini tidak hanya sekedar melihat dari konteks Rusia semata gitu. Relasi Rusia dengan Cina yang memang
mereka punya kedekatan historis ya, dan juga secara real nyata mereka juga punya relasi yang kuat. Ini juga menjadi perhatian bagi Amerika agar kemudian apa yang dilakukan oleh Rusia dalam menginvasi Ukraina ini tidak menjadi kesempatan ya bagi kedua negara ini atau salah satu di antara keduanya mengambil kesempatan untuk mengambil alih kedudukan Amerika dalam posisi negara adidaya di dunia. Itu Bung Fadil. Ya, baik Bung Budi. Amerika mengancam Cina dapat dijatuhkan sanksi berat di bidang perdagangan Rusia bila Beijing memutuskan membantu Moskow. AS juga mengancam bakal menghentikan kerjasama di bidang teknologi ke Cina. Bagaimana sikap Cina dalam perang Rusia-Ukraina, Bung Budi? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang relasi Cina dan Rusia ini kan dekat. Ya. Bahkan sebelum terjadi invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari lalu ya, sebenarnya kan 3 minggu sebelumnya itu sudah ada pertemuan antara Putin dengan Xi Jinping ya, Presiden Cina di Cina ya, di saat pembukaan Olimpiade musim dingin di Beijing gitu. Dan tentu pastinya ada pembicaraan yang strategis antara Rusia dan Cina pada saat pertemuan ini. Dan mereka menyatakan bahwa akan ada mereka sebut sebagai awal era baru gitu ya, atau ada kerjasama tanpa batas antara Rusia dan Cina gitu. Dan saya melihat bahwa ini menjadi fondasi ya bagi Rusia untuk secara percaya diri akhirnya kemudian menegaskan sikapnya ya terhadap upaya perluasan NATO di Eropa Timur. Karena pada saat pertemuan itu pun kan dimention ya, disebut bahwa Rusia dan Cina itu sama-sama mengecam upaya perluasan NATO. Dan kita tahu isu dari konflik Ukraina-Rusia ini kan dipicu oleh rencana Ukraina bergabung dengan NATO. Ya. Dan itu kemudian Ukraina lakukan pada saat akhirnya kemudian Rusia melakukan invasi kan, mereka langsung mempropos ya keanggotaan kepada NATO. Makanya kita bisa lihat bahwa memang akhirnya sikap Cina ini betul-betul berada di belakang Rusia ya, mendukung secara penuh walaupun memang tentu dalam tata krama relasi hubungan internasional ya mereka pasti membingkainya dengan kata-kata yang diplomatis gitu ya. Yeah. Karena kita bisa lihat indikasinya beberapa ya. Pertama misalkan Cina dia menolak untuk bergabung dengan negara-negara yang memberikan sanksi kepada Rusia atas invasinya terhadap Ukraina. Kemudian juga Cina dia tidak serta-merta menyerukan warganya yang ada di Ukraina untuk melakukan penyelamatan diri ya, walaupun memang belakangan akhirnya dilakukan proses evakuasi ya, terhadap warga Cina di Ukraina ketika memang eskalasi peperangan meningkat gitu. Tapi seolah-olah awalnya itu dianggap itu sebuah tindakan yang biasa gitu ya. Cina meresponnya seperti itu. Kemudian juga diduga gitu ya bahwa memang ada support ekonomi ya dari Cina kepada Rusia, karena kita tahu bahwa akhirnya pasca invasi itu Rusia kan mendapatkan sanksi-sanksi ekonomi dari negara-negara Barat gitu ya, dan Cina kemudian mensupport Rusia dengan bantuan ekonomi walaupun memang ini perlu apa namanya ditelusuri ya, karena memang secara langsung Rusia dan Cina membantah gitu ya relasi itu gitu, walaupun memang dugaan itu sangat-sangat kuat. Bahkan kita tahu bahwa Cina pun justru menyalahkan Barat dan Amerika gitu ya. Jadi walaupun Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina, tapi yang disalahkan itu adalah Barat. Apa yang disalahkan? Karena apa namanya seolah-olah
Amerika dan Barat itu melakukan provokasi, sehingga kemudian dianggap wajar akhirnya Rusia merespon dengan melakukan invasi. Apa provokasi yang tadi saya sebut adalah bagaimana kemudian upaya perluasan NATO ke wilayah Eropa Timur ya. Semestinya kan Barat itu sadar diri gitu ya. Ada tata krama dan batas-batas diplomatik ya untuk kemudian itu dihormati oleh semua pihak gitu ya. Dan Ukraina itu kan semestinya juga difahami bagaimana dia posisinya bagi Rusia, tempat atau negara yang sangat strategis bagi Rusia, dan ini menjadi buffer zone-nya Rusia terhadap Eropa, dan banyak kemudian peninggalan-peninggalan strategis Uni Soviet ya di Ukraina ini yang memang masih dalam kendali Rusia. Makanya ketika dorongan untuk perluasan NATO dengan memasukkan Ukraina ke NATO ini direspon dengan dengan provokatif gitu ya oleh Barat, dan juga kebetulan pemerintahan Ukraina saat ini sangat pro Barat, maka tentu ini juga menjadi landasan bagi Rusia untuk akhirnya mengambil putusan menginvasi Ukraina pada saat itu. Itu Bung Fadil. Ya, baik Bung Budi. Terisolasi di tengah derasnya arus kapital ke luar negeri dan nilai mata uang yang terjun bebas, Rusia di pekan ketiga invasi Ukraina mulai berharap pada bantuan dari sekutu terbesarnya di barat daya, yaitu Cina. Baru-baru ini Moskow dikabarkan meminta bantuan Beijing untuk selamat dari gelombang sanksi yang mengucilkan Rusia dari sistem keuangan global. Bagaimana ketahanan politik dan ekonomi Rusia pasca dikeluarkannya deretan sanksi dari Barat, Bung Budi? Ya, memang secara ekonomi makro ya kita melihat ya bahwa akhirnya pasca diberlakukan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat terhadap Rusia diberlakukan, memang mata uang Rusia ya rubel itu juga jatuh ya, bahkan sampai anjlok 30% perbandingannya dengan mata uang dolar Amerika Serikat gitu. Bahkan Bank Sentral Rusia pun sampai melakukan langkah-langkah taktis ya untuk mengamankan dan menstabilkan kondisi makro keuangan di Rusia gitu. Salah satunya adalah bagaimana mereka mengamankan modal ya, kontrol modal atau kontrol investasi dari luar ya terhadap Rusia ini. Karena beberapa nilai saham dari perusahaan-perusahaan besar di Rusia itu pun juga nilainya jatuh ya. Contoh misalkan perusahaan gas raksasa punya Rusia ya, Gazprom ini dia anjlok sampai 37% gitu. Kemudian penyedia layanan internet ya, pesaing dari Google, Yandex punya Rusia, ini juga sampai ditangguhkan ya posisi sahamnya di bursa internasional seperti itu. Tapi Rusia itu adalah negara yang besar ya, negara dengan punya potensi sumber daya yang cukup, bisa setidaknya mereka mandiri untuk bertahan gitu ya. Contoh tadi misalkan dalam konteks penyediaan energi, justru kan negara-negara Eropa itu dia bergantung kepada Rusia. Karena supply dari energi Eropa itu 40%-nya itu dari Rusia gitu. Jadi artinya ini ada posisi timbal balik gitu ya antara Rusia dengan negara-negara Eropa gitu. Ketika sanksi diberikan kepada Rusia, Rusia kemudian punya potensi sumber daya untuk menghidupi dirinya, tapi di sisi lain ini akan mengancam keberadaan energi di Eropa gitu. Makanya beberapa hari lalu kan Inggris dia membuat inisiatif ya, membuat KTT London dengan mengundang beberapa negara di Eropa untuk membicarakan krisis energi akibat peperangan yang terjadi di Ukraina ini gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan terkait dengan ketahanan politik dan ekonomi ya, kalau secara ekonomi
saya melihat bahwa Rusia masih relatif mampu bertahan sampai beberapa tahun ke depan lah. Cuman kan sulit untuk bisa memastikan sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Barat kepada Rusia ini bisa bertahan ya. Maksudnya sanksi itu bisa berjalan terus gitu, karena tadi ada timbal balik kepada negara-negara Barat gitu. Ya. Makanya kemudian ini juga menjadi pilihan yang mereka pasti reasonable ya, berpikir dengan rasional ketika sanksi itu akan berbalik ke negara-negara Barat gitu. Di sisi lain juga sulit juga memastikan bahwa Rusia ini tidak mendapatkan bantuan seperti tadi disinggung. Ini negara yang luas ya, Rusia ini. Dia bisa akses ke belasan negara tetangga ya, yang Ya. itu sulit untuk dikontrol oleh Barat gitu. Mungkin Barat bisa kontrol negara-negara di sebelah baratnya Rusia ya, negara-negara Eropa Timur yang beberapa memang sudah bergabung kepada Uni Eropa. Tapi bagaimana Barat bisa kontrol perbatasan Rusia dengan Asia Tengah ya, belum lagi dengan China gitu. Makanya kemudian walaupun diberikan sanksi, saya pikir secara ekonomi Rusia masih cukup bertahan gitu ya. Nah, namun secara politik memang ini yang juga coba digoyang oleh Barat ya, karena apa namanya, di Rusia juga sudah ada pihak-pihak yang memanfaatkan terutama kaum oposisi untuk menentang invasi Rusia kepada Ukraina gitu. Nah, cuman lagi-lagi bahwa Rusia ini kan dia negara walaupun sudah demokratis ya dalam tanda kutip, tapi dia kan dulunya negara komunis. Sistem sosialisme itu masih cukup kuat ya. Keberadaan Vladimir Putin sebagai presiden Rusia ini kan presiden yang paling kuat ya sepanjang pasca apa namanya runtuhnya Uni Soviet sampai sekarang gitu. Beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Makanya Putin ini kan beberapa kali terpilih sebagai presiden dan dia berhasil mengkonsolidasikan Rusia. Bahkan Rusia bisa ya setidaknya bertahan cukup kuat menghadapi gempuran-gempuran Barat yang semakin ekspansif ya untuk melemahkan posisi Rusia gitu. Walaupun memang Putin juga tidak berhasil untuk bisa mengembalikan posisi Rusia seperti kejayaannya pada masa Uni Soviet dulu gitu. Jadi saya melihat bahwa ya cukup dapat mampu bertahan lah Rusia ini di tengah gempuran sanksi-sanksi ekonomi ya yang dilakukan oleh Barat atas invasi Rusia ke Ukraina. Itu Bung Fadil. Ya, baik Bung Budi. Lalu bagaimana posisi Cina di tengah invasi Rusia terhadap Ukraina? Ya, makanya Cina ini dia bermain di dua sisi ya. Pertama, secara normatif dia tentu tidak setuju ya dengan invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina ya. Karena memang itu melanggar tatanan hukum internasional yang disepakati pada saat ini. Tapi di sisi lain karena dia adalah mitra strategis dari Rusia ya dia juga bisa memahami bahwa alasan Rusia melakukan invasi kepada Ukraina ini apa namanya? Karena memang ada ancaman kepentingan Rusia dari Barat ya, ketika Ukraina ini semakin pro terhadap Barat gitu. Tapi ya tadi lagi-lagi Cina ini dia memposisikan di dua sisi itu gitu. Karena tidak mungkin juga Cina dia serta merta mendukung Barat ya untuk melawan Rusia gitu. Tapi saya melihatnya gini, Cina itu bisa juga dia mendapatkan blessing disguise ya, keuntungan yang tidak terduga. Kalau memang misalkan eskalasi antara Rusia dan Barat ini menguat gitu. Dan ini juga yang kemudian sempat muncul ya, analis dari Amerika yang menyatakan bahwa justru yang harus diwaspadai itu adalah ya tadi Cina yang mengambil keuntungan dari konflik antara Rusia dengan Eropa gitu. Karena kan kalau misalkan Rusia tergerus ekonominya karena konflik ini gitu dia melemah gitu ya. Kemudian juga Eropa pun dia tergerus kekuatannya karena konflik ini karena memang dia bergantung kepada Rusia dan ada korban di sana apalagi nanti kalau sampai perangnya meluas gitu ya. Ini yang tidak diharapkan oleh semua belah pihak. Nah, maka nanti ya Cina ini dia mengambil keuntungan
istilahnya nyalip di tikungan gitu ya. Dia Ya. menjadi negara yang mengambil keuntungan dari melemahnya kekuatan Rusia dan melemahnya kekuatan negara-negara di Eropa. Gitu. Nah ini yang juga diwaspadai oleh Amerika Serikat. Itu Bung Fadil. Ya, baik Bung Budi. Apakah invasi Rusia terhadap Ukraina mengarah ke perang dunia? Mungkinkah reaksi dari Amerika dan Eropa melakukan intervensi militer sesuai untuk serangan ini? Uh, Ya, kalau mungkin sih mungkin. Walaupun saya melihat pasti negara-negara Eropa itu berpikir rasional untuk bisa meningkatkan eskalasi peperangan Rusia Ukraina ini menjadi skala yang lebih luas ya, bahkan menjadi perang dunia. Kenapa? Karena tadi ini posisinya adalah di Eropa. Ya. Kalaupun misalkan menguat peperangannya, eskalasinya meluas, maka yang menjadi medan pertempuran itu ya Eropa. Gitu. Apalagi kalau misalkan sampai diluncurkan senjata nuklir, yang hancur itu ya Eropa. Gitu. Amerika kan jauh ya dari tempat peperangan. Apalagi tadi Cina. Cina dia bisa mengambil keuntungan dari hancurnya Eropa gitu. Makanya pasti negara-negara Eropa ya terutama yang berdekatan dengan lokasi konflik, Jerman gitu ya, kemudian Perancis gitu ya, Inggris mungkin agak melipir ke atas sedikit gitu ya. Nah, ini sangat berhati-hati untuk menjaga agar eskalasi peperangan di Ukraina ini tidak meluas gitu. Makanya kita melihat bahwa NATO menahan diri kan. Kalaupun dia memberikan sanksi tadi sanksi ekonomi, dia menahan diri untuk mengirimkan bantuan pasukan militer secara langsung gitu ya. Kalaupun misalkan bantuan militer dia juga alutsistanya gitu, walaupun itu juga tidak seberapa ya dibandingkan misalkan mengambil pilihan untuk mengirimkan pasukan membantu Ukraina menyerang balik Rusia. Nah ini yang kemudian akhirnya dikecam juga kan oleh pemimpin Ukraina gitu bahwa kok NATO diem-diem aja gitu ya. Ya tadi, karena kalau memang misalkan itu direspon dengan kekuatan militer, khawatirnya ini meluas menjadi peperangan yang membesar, apalagi tadi sampai ke Perang Dunia Ketiga, dan ini tentu yang rugi, yang hancur, yang akan menjadi korban ya Eropa gitu. Kenapa? Karena pada saat Perang Dunia kan begitu juga, Perang Dunia Kedua ya. Dulu adidaya itu Inggris dan Prancis. Ya. Amerika dia kan baru baru belakangan, bahkan baru terlibat di Perang Dunia Kedua pasca penyerangan Pearl Harbor. Ya. Dan Barat itu kan menang ya, ketika melawan Jerman plus Jepang ya. Tetapi karena arena peperangannya di Eropa, Inggris Prancis menang ya lawan Jerman, bahkan Rusia juga menang gitu ya. Uni Soviet pada saat itu menang. Tetapi Eropa hancur gitu. Justru Amerika kan mengambil kesempatan pada saat itu akhirnya kemudian mengambil alih posisi negara adidaya dari Inggris dan Prancis ya pasca Perang Dunia Kedua gitu. Dan ini saya pikir menjadi catatan dan pelajaran bagi negara-negara Eropa agar jangan sampai kemudian ini menjadi pelemahan bagi Eropa. Dan ini menjadi kesempatan bagi Amerika untuk mempertahankan hegemoninya atau tadi memunculkan kekuatan baru dari sebelah timur yaitu Cina. Itu Bung Fadil. Ya, baik Bung Budi. Apa yang membuat Rusia tenggelam dalam penaklukan Ukraina? Lalu apa tujuannya? Lalu bagaimana langkah-langkah politik Amerika Serikat menghadapi Rusia dan Cina? Ya, Ukraina ini posisi yang sangat penting ya bagi Rusia. Ya. Dia adalah tadi saya sebut sebagai buffer zone ya, negara penghalang ya, sebagai negara yang bisa menjadi penyangga dari Rusia terhadap negara-negara sebelah baratnya ya Eropa gitu. Belum lagi itu ada di Laut Hitam ya. Akses Rusia ke pelabuhan yang tidak pernah membeku pada saat musim dingin. Karena kita tahu Rusia itu punya hot water policy ya, kebijakan air hangat ya. Jadi kalau musim dingin Rusia itu tidak punya akses ke lautan karena membeku pelabuhan-pelabuhan lautnya kecuali di daerah Laut Hitam. Dan itu ada Ukraina di sana. Makanya kemarin 2014 Rusia memastikan keamanan akses laut itu dengan menduduki Crimea ya, semenanjung Crimea dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Rusia. Dan Rusia mendapatkan sanksi ekonomi dari Barat, tapi ya sebatas itu gitu. Nah,
Jadi memang posisi Ukraina ini sangat penting bagi Rusia. Makanya kemudian ketika Ukraina ini ada indikasi merapat ke Uni Eropa, menjadi anggota NATO, maka ini menjadi ancaman bagi kepentingan nasional Rusia gitu. Terlebih ya di Ukraina juga dia punya potensi sumber daya ya, sumber daya alam, gas, minyak gitu ya di sana, yang ini juga menjadi penting bagi Rusia gitu. Jadi kalau kita lihat peta ya, Ukraina ini kan negara yang besar secara luas ya, sebanding dengan Prancis, sebanding dengan Jerman gitu. Di Eropa itu termasuk negara yang besar gitu. Makanya kemudian ini pasti menjadi ancaman kalau dia menjadi rival Rusia ya ketika Ukraina ini merapat ke barat gitu. Makanya kemudian ini menjadi harga mati Ukraina ini bagi Rusia gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi tujuan utama ya dari Rusia. Dan saya melihat bahwa Ukraina ini tidak akan diduduki oleh Rusia ya. Jadi Rusia hanya akan memastikan bahwa pemerintahan Ukraina ini pro terhadap Rusia gitu. Selama itu bisa diwujudkan, ya Rusia bisa aja dia kembali ke pasukannya ditarik kembali ya, dan membiarkan mekanisme politik di Ukraina itu berjalan. Selama tadi pemerintahannya itu dia pro terhadap Rusia gitu. Kalaupun dia mau ambil ya mungkin wilayah-wilayah Ukraina yang memang secara etnis itu warganya memang sama dengan etnis yang ada di Rusia ya, di wilayah sebelah timur ya. Paling pun itu gitu. Mungkin Ukraina terbagi dua, Ukraina Barat Timur mungkin ya. Paling sampai ke titik itu saja. Sedangkan secara keseluruhan Ukraina tidak akan dikuasai oleh Rusia, hanya memastikan dia pro terhadap Rusia. Nah, memang Amerika Serikat kalau kita lihat langkah-langkahnya ya dia saya melihat dua hal. Pertama, memang dia mencoba untuk terus menguatkan posisinya di kawasan Eropa Timur ya, dengan perluasan NATO dan Uni Eropa. Bahkan ini juga digunakan oleh Amerika untuk mengancam ya negara-negara yang menjadi potensi rivalnya, salah satunya Rusia. Sehingga dengan begitu Rusia bisa disibukkan gitu ya, menghabiskan sumber daya negaranya untuk konflik-konflik yang terjadi di kawasannya gitu. Makanya kemudian itu yang kemudian dilakukan oleh Amerika. Dan tapi Amerika juga tidak akan sampai jauh ya, dia menjadikan konflik ini meluas tadi sampai ke level perang dunia ketiga gitu. Amerika juga saya melihatnya tidak akan sampai sejauh itu gitu. Karena bagi Amerika memastikan tidak ada rival di level global itu cukup bagi Amerika gitu. Tapi kalau misalkan memunculkan peperangan yang itu tidak terkendali, bahkan itu menjadi potensi perubahan konstelasi internasional, ini juga dijaga oleh Amerika supaya tidak mengarah konflik itu ke level sampai ke mengubah konstelasi internasional. Itu Bung Fad. Ya, baik Bung Budi. Terakhir, bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi pertarungan negara-negara besar di dunia saat ini? Ya, suka tidak suka ya, mau tidak mau kita sepertinya menjadi penonton. Tapi menurut saya gini, umat Islam ini kan umat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang mengemban risalah Allah ya. Yang semestinya dia berada dalam posisi menyebarkan rahmat ke seluruh alam semesta ini. Dan untuk bisa mengemban posisi ini kan umat Islam harus naik levelingnya ke level global gitu. Maka apa yang terjadi di level global ya, persaingan Amerika, Rusia, Cina gitu ya, Eropa, kemudian ada konflik-konflik yang dilakukan oleh negara-negara adidaya, semestinya ini pun juga menjadi bahan perhatian ya bagi umat Islam untuk meningkatkan level kecerdasan politiknya di level global gitu. Karena dulu Rasulullah SAW dan para sahabat itu kan sudah membincangkan
konflik antara Romawi dan Persia. Padahal Rasulullah dan para sahabat masih di Mekah gitu ya, baru merintis proses dakwah gitu, belum sampai memiliki negara di Madinah, bahkan belum sampai bersinggungan dengan negara-negara adidaya pada saat itu. Tapi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa dunia itu menjadi suatu hal yang mesti dimiliki oleh umat Islam, karena kita memahami posisi kita sebagai umat Islam itu ya posisi di level itu ya, di level global gitu, bahwa sekarang belum, ya ini insya Allah ini dalam proses ke arah sana gitu. Dan dari sini juga kita bisa membaca gitu ya, apa sih tingkah laku perilaku dari aktor-aktor politik internasional ini, bagaimana cara mereka berdiplomasi, bagaimana cara mereka berpolitik gitu ya, bagaimana mereka mengemas jargon-jargon atau nilai-nilai yang dianggap ideal oleh mereka gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadi bahan perhatian kita. Salah satunya misalkan yang menarik gitu ya, dari konflik Rusia ini kan kelihatan bagaimana kemudian kapitalisme Barat itu kemunafikannya. Misalkan dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan, sikap mereka terhadap pengungsi. Mereka bilang kesetaraan, keadilan, tapi ternyata perlakuan mereka jauh dari nilai-nilai keadilan ini. Atau yang juga menarik di dunia olahraga gitu, bagaimana mereka bicaranya fair play, nggak boleh mencampur adukan olahraga sport dengan politik. Tapi dalam konteks Ukraina mereka ternyata kelihatan aslinya. Mereka ternyata juga bermain politik di situ gitu ya. Atau misalkan bagaimana sikap Israel ya terhadap pengungsi. Mereka menyambut pengungsi-pengungsi berdarah Yahudi yang mengungsi ke Israel. Tapi pengungsi Ukraina yang bukan Yahudi itu mereka terlantarkan di bandara-bandara. Ini juga kan kelihatan gitu ya, sikap-sikap aktor-aktor internasional, negara-negara global dengan nilai-nilai yang mereka jual gitu ya ke dunia Islam. Ternyata itu semuanya kemunafikan belaka gitu. Justru di sinilah kita sebagai umat Islam yang mengemban risalah Allah, mengemban nilai-nilai ilahiyah ya, semakin menyadari bahwa nilai Islamlah yang paling baik. Islam adalah yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu Bung Fadil. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bung Budi Mulyana, SIP MSI, pengamat hubungan internasional, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya, saya Muhammad Fadil Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.